Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Novel Aksanafa dengan nomor induk mahasiswa 2021-05 10203 dari Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan hasil pemaparan saya terhadap mengenal filsafat, kebudayaan, dan sastra. Untuk lebih lanjutnya, saya akan lanjutkan slide berikut. Sebelumnya saya ingin memulai pendahuluan dengan membagikan dasar-dasar atau pengertian dari apa itu sastra, budaya, dan filsafat secara dasar. Yang pertama ialah filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah sebuah gagasan, sebuah buah pikir, sebuah ide. Yang jika saya definisikan adalah filsafat adalah berpikir dan merasa sedalam-dalamnya terhadap segala sesuatu sampai kepada inti persoalannya. Filsafat adalah induk segala ilmu yang mempunyai objek material dan objek formal. Objek materialnya adalah akal, sedangkan objek formal ilmu filsafat adalah kebenaran, kebaikan, dan keindahan secara berdialektika. Nah, untuk memulai, filsafat budaya memiliki keunikan yang saya ingin bahas karena beberapa unsur pembahasannya terkait dengan bidang-bidang studi lainnya, seperti antropologi, filsafat sejarah, filsafat sosiologi, dan psikologi. Masing-masing dari bidang studi tersebut dapat dijadikan sebagai penopang dalam menjelaskan filsafat budaya. Salah satu faktor mengapa filsafat budaya semakin diminati karena banyaknya kejadian yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Seperti contohnya era globalisasi di mana kebudayaan sering kali berubah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang akhirnya kebudayaan pun berubah. Disinilah filsafat budaya diperlukan untuk menganalisa dan menganalitis suatu bentuk perubahan. Nah, meskipun filsafat budaya ini lahir pada abad 20, namun akarnya telah ada pada masa Socrates, dan bahkan sebelumnya salah satu cabang penting dari filsafat budaya adalah filsafat antar budaya yang berbeda serta mengakui realitas keberagaman budaya tersebut sebagai langkah membangun proses kerjasama dan dialog yang disertai dengan kesepahaman pemikiran. Lalu yang selanjutnya saya ingin membagikan pemahaman saya terhadap budaya. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, kebudayaan itu sendiri merupakan hasil interaksi kehidupan bersama. Manusia hidup berdamping-dampingan, hidup sosialis yang akhirnya menciptakan suatu kebiasaan. Yang suatu kebiasaan ini yang berubah menjadi sebuah kebudayaan atau adat. Nah, manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Suatu gerak konjungsi atau perubahan naik turunnya gelombang kebudayaan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu disebut dengan dinamika kebudayaan. Nah, dalam proses perkembangannya, kreativitas dan tingkat peradaban masyarakat di sebagai pemiliknya sehingga kemajuan kebudayaan ada pada suatu masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cermin dari kemajuan peradaban kebudayaan masyarakat tersebut. Nah, saya lanjutkan. Yang terakhir adalah sastra. Apa itu sastra? Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, sehingga keperasaan dalam bentuk imajinatif, atau biasa kita sebut dengan fiksi, cerminan kenyataan atau data asli yang dibalut dalam kemasan estetis melalui media bahasa yang biasanya disampaikan melalui teks. Nah, selanjutnya saya ingin membahas
Kenapa saya mengambil pemaparan filsafat ini yang akhirnya menimbulkan dua pertanyaan. Satu, apa hubungan filsafat dengan budaya? Yang sudah saya bahas tadi. Lalu yang kedua, apa hubungan budaya dengan sastra? Yang pertama ialah saya ingin membahas mengenai hubungan filsafat dengan budaya. Filsafat budaya berusaha menganalisa unsur-unsur budaya beserta kaidah-kaidahnya, struktur, derajat, dan nilai-nilai yang mengiring. Untuk sesuai yang saya bahas, filsafat budaya memiliki keunikan karena beberapa unsur pembahasan yang terkait dengan bidang studi lainnya, seperti yang sudah saya bahas tadi, filsafat sejarah, antropologi, sosiologi, dan psikologi. Masing-masing bidang studi tersebut dijadikan sebagai penopang dalam menjelaskan filsafat budaya. Filsafat budaya berusaha menganalisa unsur-unsur yang sudah saya sebutkan tadi. Meskipun filsafat budaya ini lahir pada abad 20, namun akarnya sudah ada pada zaman Socrates, dan bahkan sebelumnya. Yang fungsi dari filsafat budaya ini mengakui realitas keragaman budaya yang dianalisa sebagai langkah membangun kerjasama dan dialog yang disertai dengan kesepakaman pemikiran. Lalu yang kedua ialah apa hubungan budaya dengan sastra? Budaya dengan sastra sebenarnya sama atau berkesinambungan. Karena budaya bisa ada karena sastra. Dan sastra bisa ada karena budaya. Kurang lebih begitu. Budaya dan sastra memiliki ketergantungan satu sama lain. Sastra sangat dipengaruhi oleh budaya. Sehingga segala hal yang terdapat dalam kebudayaan akan tercermin dalam sastra. Yang sudah saya simpulkan tadi. Lebih lanjutnya, kebudayaan merupakan karya sastra hasil karya dari individual. Hanya saja objek yang disampaikan tidak akan terlepas dari kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat. Karya sastra itu tidak pernah tercipta dari kekosongan. Karya sastra ada karena diciptakan dari suatu eksistensi yang tidak pernah tercipta dari sebuah kekosongan yang saya sebutkan tadi. Ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari penyampaian saya ialah filsafat budaya memiliki keunikan. Filsafat budaya diperlukan untuk menganalisa sebuah perubahan yang terjadi pada kebudayaan seperti sekarang saat ini. Karena terjadinya perubahan besar-besaran dari budaya yang telah terlewat dengan budaya yang ada sekarang dengan perubahan sosial yang cepat dan ekspresif karena perubahan sekitar seperti efek globalisasi, efek kemajuan teknologi yang diperlukan. Dan unsur-unsur pembahasannya seperti yang saya bilang tadi terkait dengan bidang studi lainnya sebagai penopang seperti filsafat sejarah, antropologi, sosiologi, dan psikologi agar dapat menganalisa sebuah perubahan pada budaya yang diperlukan dalam menganalisa filsafat budaya ini. Dan terakhir saya mengatakan bahwa budaya merupakan ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Ketika suatu kebudayaan dalam kehidupan manusia telah berhenti di satu titik dan tidak berkembang lagi, maka hal tersebut disebut peradaban. Sekian saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.